Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat tauge dari biji kacang hijau. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Nah, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan sayuran yang ada di depan saya ini. Nah, sayuran ini selain mudah untuk ditemukan, penggemarnya juga banyak, dan manfaatnya juga sangat banyak sekali teman-teman, terutama untuk meningkatkan kesuburan. Nah, sayuran ini merupakan sayuran toge yang berbahan dasar biji kacang hijau. Di dalam pertumbuhan tanaman, kita mengenal fase vegetatif dan juga fase generatif. Ketika tanaman mengalami fase vegetatif, tanaman tersebut akan mengalami fase-fase seperti berkecambah, lalu berubah menjadi microgreen, lalu menjadi baby green, hingga menjadi sayuran dewasa. Sedangkan untuk sayuran buah, fase vegetatifnya hanya sampai tanaman tersebut berbunga. Nah, ketika sudah berbunga, lalu akan lanjut ke fase generatif, yaitu pembentukan buah. Nah, untuk kecambah ini berbeda dari microgreen ya teman-teman. Tetapi ini merupakan basic sebelum kita akan menanam microgreen. Penggunaan toge di dalam berbagai macam olahan di rumah tentu akan meningkatkan kebutuhan toge. Nah, jika kita terus-menerus membeli toge di luar, tentu harganya juga lumayan ya teman-teman. Jadi, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana kita membuat toge dengan cara yang paling sederhana dan tingkat keberhasilannya juga tinggi. Karena ada beberapa orang yang mengatakan ketika mereka membuat toge, ada saja permasalahannya. Entah bijinya bau ketika setelah direndam, terus juga pertumbuhan togenya kurang optimal, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan video kami ini bisa menjadi referensi untuk siapapun yang ingin membuat toge di rumah agar hasilnya lebih optimal. Kapanpun kita ingin memasak toge, tentu kita bisa membuat toge dengan mudah ya. Nah, kita sudah punya toge yang sudah jadi nih teman-teman. Kalian juga bisa menyesuaikan kapan kira-kira toge kalian akan kalian panen. Entah kalian suka toge yang panjang-panjang atau toge yang pendek-pendek, itu bisa-bisa saja ya teman-teman. Itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau untuk kami di sini, kami sukanya yang sedang-sedang saja. Nih, ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nih, seperti ini. Kalau di Bali, biasa disebut dengan nama utik-utik. Nah, kalau untuk di daerah kalian, apa sih biasanya panggilan toge? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita membuat toge, kita persiapkan dulu alat dan juga bahannya. Untuk bahan yang digunakan tentu biji kacang hijau ya teman-teman. Nah, untuk alat-alatnya kita ada baskom kecil seperti ini. Ini kita gunakan untuk mencuci biji kacang hijau. Dan kita punya saringan nanti untuk menyaring setelah dicuci bersih. Dan ini ada wadah yang berongga atau ada lubang-lubangnya seperti ini. Nah, ini kita gunakan setelah kita mencuci bersih biji kacang hijau. Lalu ini adalah tempat untuk kita menumbuhkan biji kacang hijau menjadi kecambah. Dan kita juga perlu tisu, ada plastik. Nah, kalau misalnya kalian punya plastik yang hitam penuh, kalian bisa gunakan. Tapi karena tidak ada, jadi kita gunakan yang ini saja. Dan yang terakhir ada botol semprot. Nanti ketika pemeliharaan kita akan melakukan penyemprotan 2 kali sehari. Lalu ketika setelah mencuci bersih biji kacang hijau, nah nanti kan akan dipindahkan ke sini. Ini akan dilapisi oleh tisu terlebih dahulu, baru biji kacang hijau yang sudah dicuci bersih, lalu kita tambahkan dengan pemberat. Kalau misalnya kalian punya pemberat yang lain, bisa ya teman-teman. Tapi kalau kami di sini, kami hanya menggunakan saringan yang kita gunakan untuk menyaring tadi. Dan untuk jaga-jaga, kalau misalnya ada yang rembes airnya, nah ini kita taruh di bawah sini, seperti ini. Kalau misalnya kalian punya wadah yang lebih besar, bisa ya teman-teman. Tapi karena ini sudah sesuai, sudah pas nih di bawahnya,
kami gunakan yang ini. Nah, tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci bersih biji kacang hijau. Cucian ini berfungsi untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang ada di dalam biji kacang hijau, sehingga biji kacang hijau yang akan kita tumbuhkan menjadi toge ini bisa lebih bersih. Selain itu, ketika kita mencuci, kita bisa menyortir biji-biji kacang hijau tersebut. Misalnya ada biji yang memiliki kualitas kurang baik, seperti berwarna hitam, atau coklat, atau bahkan mengambang. Jadi itu bisa kita ambil dan kita tidak ikutkan di dalam pembuatan toge. Tentu ini akan bisa menjaga kualitas toge agar lebih baik. Yang kedua adalah melakukan perendaman pada biji kacang hijau. Nah, ini sudah sering sekali saya sampaikan, ketika kita melakukan semai, entah itu untuk sistem hidroponik, aquaponik, ataupun budik damber, biji yang ukurannya besar, ada baiknya kita lakukan perendaman untuk mempercepat proses germinasi. Nah, biasanya untuk merendam biji, ada yang terbiasa menggunakan air hangat ataupun tidak menggunakan air hangat. Jika kalian ingin biji-biji tersebut lebih cepat pecah, kalian bisa menggunakan air hangat. Tetapi bukan air panas ya. Bukannya malah pecah, bijinya malah jadi rusak. Kalau kami di sini, kami terbiasa melakukan perendaman menggunakan air biasa. Dan kami rendam selama 1 kali 24 jam. Tahapan yang ketiga adalah setelah biji direndam, kita akan pindahkan untuk ditumbuhkan menjadi kecambah. Kita tiriskan airnya. Tetapi air rendaman ini tidak langsung dibuang ya teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman karena air rendaman ini memiliki nutrisi yang sangat berguna untuk tanaman. Nah, setelah benar-benar hilang airnya, jadi akan kita pindahkan ke wadah yang ini teman-teman. Nah, kita gunakan di sini yang ada lubang-lubangnya seperti ini. Sebelum biji dipindahkan, kita akan lapisi dulu dengan tisu. Jadi di sini akan diisi tisu. Kalau misalnya kalian ada kain flanel, kalian bisa menggunakan kain flanel. Tapi kalau untuk kami di sini, kami merasa tisu itu relatif lebih bersih dibandingkan kain-kain yang lain. Jadi kami gunakan tisu di sini. Lalu kita mulai pindahkan bijinya ke sini hingga semua bijinya sudah terpindah di sini. Nah, jangan lupa disiapkan wadah untuk diletakkan di bawah wadah ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini jaga-jaga jika ada rembesan dari wadah di atasnya sini. Tahapan yang keempat adalah menutup wadah dan dipindahkan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ketika kita sudah siap untuk menutup wadah, kita sebenarnya bisa menambahkan pemberat, teman-teman, untuk memaksimalkan pertumbuhan kecambah yang akan kita buat. Nah, pemberat yang kita gunakan di sini hanyalah menggunakan saringan seperti ini. Jadi, kita tutup seperti ini, diletakkan di atasnya. Nah, seperti ini. Baru kita bungkus menggunakan plastik. Yang kelima adalah perawatan sehari-hari. Tidak hanya ketika menanam sayuran dewasa saja ya, itu perlu perawatan. Tetapi ketika membuat kecambah pun, kita harus melakukan perawatan agar hasil yang kita dapatkan bisa lebih optimal. Salah satu perawatan yang bisa dilakukan yaitu dengan menyemprotkan air ke biji-biji kacang hijau yang sedang melakukan proses perkecambahan agar biji-biji ini tidak kering dan kelembabannya bisa terjaga. Kalau kami di sini, kami terbiasa menyemprotkan air 2 kali dalam sehari, pagi dan juga malam hari. Nah, kalian juga bisa menyemprotkan air 3 kali sehari ya. Jadi penyemprotan ini bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Lakukan penyemprotan ini hingga akhirnya kalian akan memanen toge yang kalian buat. Nah, teman-teman sudah mulai terbayang belum bagaimana cara membuat toge dari biji kacang hijau? Nah, kami ada video dokumentasi proses dari awal cara membuat toge hingga akhirnya kami bisa memanen toge seperti ini.
Gampang kan cara membuat toge dari biji kacang hijau? Jadi kalian tidak perlu pusing lagi untuk membeli toge di luar. Nah, sebanyak apapun yang kalian perlukan, kalian bisa membuat toge di rumah menggunakan biji kacang hijau. Sekian dulu video sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.